Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, jadi di sini kita akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang Gcom IoT sistem monitoring. Sistem monitoring apa? Suhu dan cahaya ya? Iya, suhu dan cahaya. Oke teman-teman, sebelum itu kita dari tim Aiko bakalan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari Anda sendiri, nama Anda Bagas Sarifrino. Kalian bisa manggil saya Bagas. Di sini nama saya Muhammad Arfa, kalian bisa manggil saya Arfa. Dan di sini perkenalkan nama saya Gaisan. Di sini bisa panggil Gaisan. Oke, jadi aku bakal jelasin dulu yang pertama. Dia ini tim IT engineer-nya. Jadi kita ini timnya ini tim Aiko ya. Iya, tim Aiko. Nah, jadi itu di sini ada kita di Gcom-nya ini kayak dikasih tugas itu, kalian adalah tim IoT yang ditugas untuk mengembangkan sistem monitoring serta kontrol perangkat. Nah, jadi kita ini disuruh bikin monitoring suhu, pantau suhu ruangan secara real time menggunakan sensor, sama juga monitoring cahaya, deteksi intensitas cahaya lingkungan secara akurat, kontrol perangkat, mengendalikan relay dan perangkat elektronik jarak jauh. Jadi cara kontrolnya nanti ini pakai website, pakai dashboard. Ada dashboard juga. Terus inovasi relay, tambahkan fitur kontrol otomatis dan manual kolaboratif. Kalau ini juga di website juga sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi aja. Nih, ini alur kerjanya. Yang pertama, fork and clone, duplikatkan repository utama ke akun lokal untuk modifikasi. Yang kedua, analis, mempelajari arsitektur sistem, cara kerja sensor. Tiga, perbaiki, identifikasi dan tutup celah keamanan atau bug. Yang keempat, inovasi, menambahkan fitur baru seperti kontrol relay yang otomatis. Nih, jadi apa sih sumber daya pentingnya? Yang pertama itu repository GitHub, fork dan clone repository kode dasar sistem IoT yang telah disiapkan. Jadi repositorinya udah disiapin sama guru kita, jadi kita tinggal nyelesain aja sama fix bug yang ada di kodenya atau di mana. Terus yang kedua, drive sama extension, akses berkas pendukung dan ekstensi MacCode untuk microbit. Jadi kita ini dikasih kayak drive extension sama kode buat ngontrol ataupun ngendaliin perangkatnya dari website. Yang ketiga, link pengumpulan. Nah, ini mah nanti aja. Lanjut. Yang kedua, terus habis itu kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, Git dan GitHub version control, Git bash atau command prompt yang mengelola versi lokal secara akun GitHub, aktif untuk fork, clone, dan commit. Yang kedua adalah XAMPP atau SAM, local server, menjalankan modul Apache dan mengeksekusi file PHP sebagai jembatan API bridge lokal untuk Firebase. Yang ketiga, ini yang paling penting juga, VS Code, code editor, filosofi code atau Sublime Text untuk memodifikasi file HTML, CSS, JavaScript dan PHP-nya. Jadi kita di sini walaupun udah dikasih kodenya, itu belum selesai kodenya, masih kita harus selesaiin, masih harus kita fix bugnya dan lain-lain. Oke, jadi di sini kebutuhan perangkat lunaknya yang pertama tuh MacCode. Jadi ini hardware logic, ini platform web untuk memprogram logika microbit dan menyisipkan ekstensi custom. Kedua, Firebase Cloud Database, konfigurasi Firebase Authentication dan real-time database untuk penyimpanan data. Yang ketiga, web browsernya untuk softwarenya Google Chrome atau Microsoft Edge untuk membuka dashboard dan menguji sistem. Aturan kolaborasi GitHub. Jadi yang pertama itu fork. Jadi kita nge-fork atau menduplikat repositori yang dikasih sama guru, dan nanti kita clone. Kita bakal membuat yang keduanya versi kita sendiri. Jadi nanti kita bakal ngedit repositori yang kita fork ke komputer lokal. Dan invite, jadi kita bakal mengajak anggota kelompok itu sebagai kolaborator di repositori.
Jadi di sini kita ada aturan wajibnya adalah baca readme dan undang penguji. Jadi di sini kita harus menambahkan user GitHub yang udah dikasih di sini biar nanti guru bisa mengecek tugas apa yang kita buat di repository GitHub tersebut. Di sini strategi commitnya adalah distribusi wajibnya wajib memiliki 2 kali commit yang sah. Jadi kita nggak hanya mengubah repository itu sendiri, kita bersama-sama bikin websitenya ini sendiri. Dan ada pesan jelasnya. Jadi di commit ini kita nggak boleh ngasal-ngasalan namanya. Harus memiliki pesan yang jelas seperti kita memperbaiki login HTML atau pengaturan. Itu kita harus masukin commitnya tuh fix login atau apapun yang masuk, jangan ngasal. Jadi ini contoh yang benarnya. Nah. Oke. Terus logika kontrol lainnya itu ada mode otomatis. Nah, ketika suhu 30 derajat, nah nanti di Firebase-nya itu bakal ngedetect kipasnya itu bakalan on. Dan nanti kalau ada cahaya gelap atau suatu ruangan itu gelap atau nggak ada cahaya sama sekali, nah nanti di Firebase-nya ini bakalan ngedetect lampu itu on. Contoh mode-modenya itu control relay langsung melalui dashboard website tanpa bergantung pada kondisi sensor. Nah, output yang diharapkan itu ada monitoring real time, sistem monitoring suhu dan cahaya berjalan secara real time tanpa delay sedikit pun. Nah, ada juga di sini Riwayat Git. Riwayat Git ini juga ada repository berisi story pengembangan tim yang jelas dan kolaboratif. Yang ketiga itu ada control relay. Relay dapat dikontrol otomatis berdasarkan sensor maupun manual via website yang sudah dibikin oleh kelompok kita, dan nanti dokumentasi bakalan ada foto-foto yang lain. Mengapa butuh EOT PHP? Oke, yang pertama di sini kita ada namanya microbit ESP8266. Nah, ini itu ada headword sensor. Nah, dari microbit ESP8266 ini bakalan lewat HTTP ke XAMPP plus PHP. Nah, ini tuh API Bridge atau EOT PHP-nya ini tuh pusatnya. Nah, terus nanti ada ke Firebase langsung, dan terus peran jembatan ini ESP8266 hanya bisa kirim data melalui via HTTP atau PHP, menangkap data ini dan meneruskan ke Firebase menggunakan protokol HTTPS yang aman. Yang kedua, keamanan data. Firebase menolak koneksi HTTP. Biasa tuh PHP Bridge mematikan komunikasi transkripsi SSL atau TLS, nah antara server lokal dan cloud. Nah, limitasi protokol ESP8266 ini, kalau koneksi langsung gagal, si Firebase ini menolak koneksi HTTP biasa karena membutuhkan keamanan dari HTTPS-nya atau SSL-nya sendiri. Nah, comment sederhana pada ESP8266 ini tidak mampu menangani proses hack SSL. Nah, solusi PHP Burst ini file OT yang tadi di XAMPP menerima data via HTTP lalu meneruskan ke Firebase menggunakan URL dengan HTTPS. PHP mampu menangani sertifikat SSL. Nah, terus rubrik penilaiannya itu ini nanti penilaiannya kolaborasi GitHub dan lainnya, dan siap kolaborasi. Jadi mungkin itu saja dari presentasi kita. Mari kita lanjut ke demonya. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita bakalan ngedemo atau nge-show ke kalian tentang semuanya. Dimulai dari Arfa. Jadi di sini kita udah konekin dari microbit ini ke Mekot. Jadi di sini kita memakai suatu WiFi yang kita masukkan di sini.
Jadi di sini kita masukkan wifi untuk hotspotnya. Di sini kita pakai wifi yang namanya Nova. Karena tadi hotspotnya nggak berfungsi, jadi kita minta hotspot yang lain. Nah, jadi di sini Microbit bakal mengirim data ke Mekot, dan lebih tepatnya tuh di Firebase yang sensor suhu. Dia bakal input temperatur. Jadi temperatur dia bakal masukin string yang namanya suhu, di mana suhu ini bakal pergi ke sini. Lalu di websitenya, di sini kita bikin menggunakan visual code, lebih ke sini. Ini untuk visual code kita. Kita di sini menyeting di Firebase config iot.php dan login HTML sama dashboard. Jadi di sini tempat login ini kita bisa masukin user atau passwordnya itu dari authentication di sini. Di sini kita udah memasukkan beberapa email di sini. Jadi saya akan memakai email yang masuk di Firebase-nya. Nah, jadi di sini Firebase bakal memberitahu tentang suhu sama cahayanya. Di sini ada suhunya. Dimana kalau misalnya kita lebih dari 30, dia bakal tetap dia bakal ngira ini panas. Soalnya di kodenya ini kita ngeset limitnya nih ke 30. Jadi 30 lebih dia bakal nyalakan relay. Jadi di sini relaynya naik. Jadi di sini relaynya tuh sedang aktif. Nah, di sini ada yang namanya mode off. Kita bisa menyeting manual relaynya. Jadi di sini kita pencet off di relay, maka di Firebase-nya relaynya bakal 0 di sini. Nah, lalu jika kita lihat di sini ada cahaya. Nah, di sini jika kita menyalakan lagi relaynya, dia bakal tetap ke 1. Dia bakal naik lagi. Jadi relaynya kalau 1 tuh nyala, dan kalau 0 itu mati. Nah, seperti ini. Lanjut ke Bagas. Oke, jadi tadi udah dijelasin sama Arfa. Nah, langsung saja kita langsung ngedemoin Microbit aja kali ya. Iya. Nah, jadi teman-teman, di Microbitnya ini kalau teman-teman sudah menamakan wifi-nya yang tadi udah dijelasin Arfa, ini connect wifi Naval. Nah, langsung saja di-download aja. Nah, di sini sudah disetting juga. Kalau berhasil, dia bakalan ada centang, dan kalau gagal, dia bakalan nge-show logo hantu. Nah, kalau udah berhasil, dia bakalan nge-show logo love dan centang yang tadi saya sudah menjelaskan. Nah, ini logo centangnya sudah berhasil. Nah, sekarang GitHub-nya nih. Sekarang GitHub-nya langsung aja sama apa lagi? Gaisan. Nah, jadi bisa dilihat di sini kameranya. Oke. Nah, jadi semua semua data-datanya ada kita simpan di GitHub ini. Jadi CSS data yang readme dashboard LL. Nah, terus habis itu kita ke activity di sini. Baru loading agak lama. Nah, jadi di sini adalah ibaratkan kayak history kita commit ya. Bekas history kita commit lah. Di sini ada Arfa, ada Lisan, lagi ada Bagas, ada banyak lah. Di sini kebanyakan Arfa karena memang bisa, dan kita juga bisa ya. Oke, mungkin itu aja dari Aikotim. Dari Aikotim, mohon maaf jika kami ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang masalah atau problem dan bug yang kita telah perbaiki. Jadi di sini kita punya beberapa. Yang pertama adalah website yang belum benar. Jadi sebelumnya websitenya itu
masih lumayan agak belum benar, sama belum banyak yang berfungsi. Jadi untuk awalan websitenya itu dia masih belum benar, banyak tombol yang masih error, dan kita memperbaikinya menggunakan Visual Studio di sini. Jadi di sini kita bikin websitenya jadi lebih dibagusin dikit sama lengkap. Jadi di sini di bagian home ini di Visual Studio-nya tuh masuk ke yang namanya index.html. Jadi di sini dia banyak yang kurang benar, seperti warna sama seperti kayak tidak ada UI-nya sama sekali, hanya tulisan doang. Jadi kita bikin biar dia agak lebih berwarna seperti ini. Dan juga kita saat masuk ke daerah loginnya ini, dia juga banyak yang belum benar. Jadi di sini kita menggunakan XAMPP aplikasinya biar untuk menyalakan login ini dan juga dia masuk ke Firebase-nya lebih lancar daripada pakai Visual Studio ini langsung. Jadi di sini yang sebelumnya tuh loginnya tuh tidak berfungsi sama sekali, tombol masuk ke dashboardnya tidak benar, dan sayanya dan yang lainnya juga tidak benar. Jadi di sini kita bikin loginnya tuh dibenerin dengan cara di login HTML-nya ini dia bakal mengambil data user atau password kita dari Firebase config.js di sini. Nah, jadi di sini ada link yang namanya tuh cons Firebase config. Di sini bisa kita dapatkan melalui aplikasi atau your apps di monitoring yang kita udah bikin di Firebase di sini. Dan kita untuk memasukkan user atau emailnya, kita bisa di authentication di sini. Nah, di sini kita tempat dimana database user atau passwordnya ditambahkan. Sini kita bisa tambahin yang lain juga. Nah, jadi misal saya sudah memasukkan email saya di sini, saya hanya memasukkan email saya dan saya masukkan password. Saat saya masuk ke dashboard, sekarang udah loginnya berhasil, sebelumnya tidak. Dan sekarang kita sudah mempunyai full akses ke website jadinya. Ini adalah website jadinya, ada pengaturan di sini, ada semua pengaturan, dan juga di sini kita mempunyai 2 poin terakhir atau train sensornya. Nah, yang kedua adalah ini udah termasuk dengan login cacat. Jadi kita masuk ke Firebase. Jadi di Firebase ini dia tidak bisa merespon real time database dari MyCode ini. Jadi di sini caranya kita perbaiki di sini. Kita tambahkan kelas update sama history di sini. Jadi di sini dia bakal tetap ambil juga, cuman mesti kita atur dulu di sini, ngatur sendiri gitu. Misal 9 seperti ini. Nah, jadi di sini seperti ngikutin juga di sini kita punya MyCode yang kurang. Jadi MyCode ini kita menambahkan yang namanya tuh interval atau delay ke relaynya. Jadi di sini kita menggunakan basic pause